Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Teguh selaku dosen mata kuliah perpajakan dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang pajak penghasilan PPh final pasal 4 ayat 2. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Umi Maghfirah dengan 3 digit NIM terakhir 392. Kedua ada Aulia Fikri Mufida dengan NIM 244. Yang ketiga ada Cynthia Hayustianingsi dengan NIM 409. Yang keempat ada Niswatul Maghfirah dengan NIM 370. Dan yang kelima saya sendiri Siti Istiqomah dengan NIM 387. PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan wajib pajak yang dikenakan bagi wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan atas beberapa jenis penghasilan dan pemotongannya bersifat final, atau dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada objek dari PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 ini menyasar pada penghasilan dikenai pajak yang sifatnya final, alias tidak bisa dikreditkan. Berikut ini adalah rincian lengkap objek PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan. Untuk yang pertama, yaitu ada hadiah berupa undian. Yang kedua, ada bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga simpanan dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Yang ketiga, ada peredaran bruto atau omset penjualan, sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang keempat, ada transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitra atau pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura atau usaha. Yang kelima, ada transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa, konstruksi, usaha real estate, dan persewaan atas tanah dan atau bangunan. Untuk yang terakhir atau yang keenam, yaitu ada pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana telah diatur dalam aturan sesuai dengan peraturan pemerintah. Tarif PPh pasal 4 ayat 2. Jika ditanyakan berapa besaran tarif PPh pasal 4 ayat 2, maka tarif PPh pasal 4 ayat 2 berbeda-beda dan bersifat final untuk setiap jenis penghasilannya yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini disebut juga sebagai PPh final. Pengenaan PPh final berarti penghasilan yang diperoleh akan dikenakan PPh dalam tarif tertentu. Pengenaan PPh baik yang dipotong pihak lain maupun disetor sendiri bukan disebut pembayaran di muka atas PPh terutang, akan tetapi telah dianggap langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan itu. Contoh mudahnya, untuk UMKM, wira swasta atau bisnis online lainnya dengan omset usaha kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 0,5% dari total omset penjualan dalam 1 bulan. Dan berikut ini akan saya uraikan beberapa objek pajak dengan tarif masing-masing yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Yang pertama, ada tarif 20% dikenakan terhadap bunga deposito serta jenis-jenis tabungan sertifikat Bank Indonesia dan diskon jasa giro. Ketentuan tarif ini telah diatur dalam PP nomor 131 tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 51-KMK.04/2001. Kedua, tarif 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayar koperasi kepada para anggotanya sebagaimana diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009. Ketiga, tarif 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 ayat 2C. 4. Sewa tanah dan atau bangunan tarifnya adalah 10%, seperti yang telah diatur PP nomor 29 tahun 1996 dan juga turunannya PP nomor 25 tahun 2002.
Kelima, tarif 0-20% dikenakan terhadap bunga dari kewajiban sebagaimana dirinci dalam PP nomor 16 tahun 2009. Keenam, tarif 25% dikenakan atas hadiah lotre atau undian sebagaimana diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. 7. Transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri non-founder, tarifnya masing-masing adalah 0,5% dan 0,1%. Ketentuan ini seperti yang tercantum dalam PP nomor 14 tahun 1997. Pengalihan hak atas tanah atau bangunan termasuk usaha real estate, tarifnya adalah 5%. Seperti yang tercantum dalam PP nomor 71 tahun 2008. 9. Transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra pengurusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, tarifnya adalah 0,1%, sebagaimana telah diatur dalam PP nomor 4 tahun 1995. 10. Jasa konstruksi dikenakan tarif 2-6%. Penjelasan lebih lanjutnya bisa kita temukan pada PP nomor 51 tahun 2008 serta turunannya PP nomor 40 tahun 2009. Transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa dikenakan tarif 2,5% sebagaimana telah diatur di PP nomor 17 tahun 2009. Itulah berbagai tarif ada pada PPh pasal 4 ayat 2. Pembayaran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2. Berikut ini ada tabel yang menguraikan batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Contoh penghasilan: omzet penjualan, peredaran bruto usaha. Batas waktu pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporan: jika telah melakukan validasi NTPN, wajib pajak tidak perlu lapor lagi. Cukup menyertakan lampiran laporan PPh final 0,5% pada pelaporan SPT tahunan badan atau pribadi SPT 1770. Contoh yang kedua, penghasilan hadiah undian. Batas waktu pembayarannya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Batas waktu laporan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian, ada waktu store dan lapor daripada pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, yaitu 1. Sewa tanah dan atau bangunan, di mana waktu store dan lapor disetor oleh pemotong maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Jika disetor sendiri maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk pelaporan SPT, surat pemberitahuan tahunan masa maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua, ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk waktu store dan lapor, di-store sendiri oleh penerima penghasilan sebelum akta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kemudian untuk lelang, di-store oleh pejabat lelang atas nama pemilik harta. Yang ketiga, ada jasa konstruksi, di mana jika di-store oleh pemotong, paling lambat di-store tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian jika di-store sendiri atau tidak dipotong, di-store paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Yang keempat, ada penjualan saham di bursa efek. Pemotong pajak setor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pemotong pajak ini yaitu ada selain IPO, perantara pedagang efek, yang kedua ada IPO yaitu emiten. Pelaporan untuk selain IPO maksimal tanggal 25 bulan berikutnya setelah saham diperdagangkan. Kemudian jika merupakan bagian dari IPO, maksimal tanggal 20 setelah bulan penyetoran. Yang kelima yaitu penghasilan bunga atau diskonto obligasi. Yang dimaksud dengan obligasi di sini yaitu surat utang dan surat utang negara atau SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Kemudian untuk SDSN dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan juga mengikuti ketentuan seperti obligasi negara. Dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 jika A. Penerima adalah WP dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang B. WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Kemudian untuk waktu setor dan lapor, pemotong pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Yang keenam yaitu surat perbendaharaan negara atau SPN, di mana sama dengan SUN atau surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan. Untuk waktu setor dan lapor, pemotong pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian untuk pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya ada dividen yang dibagikan kepada OP, di mana waktu setornya pemotong pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian ada bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi, di mana waktu serta laporan pemotong pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian untuk pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya ada pendapatan bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia atau SBI, di mana waktu setor dan lapor pemotong pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian ada hadiah undian, di mana waktu setor dan lapor pemotong pajak setor paling lambat tanggal pemotong pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian jika pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang terakhir yaitu penjualan saham milik modal Ventura, di mana disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk materi yang terakhir yaitu ada contoh dari PPh pasal 4 ayat 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh dari dua kasus yang berbeda. Untuk yang pertama, yaitu ada kasus tentang pajak hadiah undian. Yang kedua, yaitu ada PPh pada tabungan. Langsung saja, untuk yang pertama, ada kasus tentang PT OK Indonesia. PT OK Indonesia ini menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 untuk hadiah undian yang harus dipotong oleh PT OK Indonesia? Nah, untuk perhitungannya kita bisa lihat materi yang tadi untuk tarif dari pajak atas hadiah undian yaitu sebesar 25% dikali dengan 100 juta rupiah yang menghasilkan 25 juta rupiah. Untuk kasus yang selanjutnya yaitu ada tabungan. Kasusnya yaitu jika saat ini kamu memiliki tabungan di bank dengan saldo rata-rata bulan Januari 2019 adalah 450 juta, bunga yang diberikan oleh bank yakni 9% per tahun. Bunga yang kamu terima pada bulan Januari 2019 adalah Rp3.375.000. Berapa pungutan PPh-nya? Langsung saja kita hitung mengenai tarif dari PPh tabungan ini, yaitu sebesar 20% dikali dengan bunga bulan Januari pada tahun 2019, yaitu sebesar 20% dikali dengan 3.375.000 yang menghasilkan Rp675.000. Kemudian pajak PPh pasal 4 ayat 2 ini dikalikan sebanyak jumlah bulan dalam 1 tahun untuk mendapatkan pajak tabungan per tahun. Pajak tabungan per tahun yaitu adalah PPh pasal 4 ayat 2 kali 12 bulan. Dengan kata lain yaitu tadi sebesar Rp675.000 dikali dengan 12 bulan yang menghasilkan Rp8.100.000. Itu ya, sekian contoh dari kasus pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan tentunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.